Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilananda Krisyani dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses aklimatisasi pada ikan moli. Aklimatisasi merupakan suatu upaya penyesuaian fisiologis atau adaptasi terhadap lingkungan baru. Proses penyesuaian ini berlangsung dalam waktu yang cukup bervariasi, tergantung dari jauhnya perbedaan kondisi antara lingkungan baru dengan yang sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Fendi Dantoro dari Perikanan 5B ingin melanjutkan video dari aklimatisasi ke video perkawinan ikan moli yang durasinya selama 1 menit lebih 10 detik, dan di sini terlihat jelas bahwa ikan moli kejar-kejaran antara jantan yang mengejar betina dikarenakan umumnya memang perkawinan ikan seperti itu. Dan pada ikan moli juga terlihat jelas berbeda antara jantan dan betina, dimana yang jantan itu lebih ramping, sirip dorsalnya lebih panjang, dan sirip analnya runcing. Sebaliknya untuk yang betina, sirip dorsalnya pendek, sirip analnya membulat, dan tubuhnya lebih gemuk, lebih lebar ya. Dan proses ini itu terjadi karena kan ikan yang sudah matang gonad antar beda kelamin ya, antara jantan dan betina gitu. Setelah melakukan proses aklimatisasi dan dia akan kawin saat lingkungannya sesuai, suhu baik suhunya maupun pH-nya dan juga kondisi lingkungannya. Nama saya Siti Umayah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelumnya telah disampaikan bagaimana sih proses pemijahan ikan moli. Setelah proses pemijahan, tentunya ikan moli ini akan mengalami yang namanya proses melahirkan. Nah, ini merupakan video ketika ikan moli melahirkan. Ikan moli merupakan ikan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Jadi, si induk betina ini menyimpan sel sperma indukan jantan dalam tubuhnya, terus berkembang hingga anakan siap untuk dilahirkan. Anakan ikan yang baru saja keluar dari induknya, dalam hitungan detik mereka dapat berenang dengan lincah. Untuk mengetahui jumlahnya, itu akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Saya Ahmad Turfakih dari Perikanan 5B. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan burayak ikan moli. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, jumlah ikan moli di situ berjumlah 21. Sekian dari saya, dan itulah serangkaian pemijahan ikan moli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prabu Caksono dari kelas 5B dengan NIM 4431836. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses aklimatisasi pada ikan cupang. Nah, di video ini ikan cupang di dalam pasir akan dimasukkan dalam wadah, tetapi di sini dilakukan proses aklimatisasi kurang lebih 5 menit atau sampai dalam pasir ini berembun. Nah, tujuan aklimatisasi ini adalah untuk penyesuaian suhu di dalam plastik dan di dalam wadah agar ikan tidak stres pada saat dimasukkan ke dalam wadah atau toples ini. Kurang lebihnya itu yang saya sampaikan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan Ferdiawan Saputra dari kelompok 1 Fisiologi Reproduksi, ingin menjelaskan bagaimana cara ikan cupang bereproduksi atau memijah atau kawin, dan kapan waktunya ikan cupang tersebut kawin. Nah, ikan cupang itu kawin kisaran dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang atau jam 12 siang. Umumnya yang sering saya lihat itu ikan cupang kawin itu dari jam 9 pagi. Biasanya jam 9 pagi, jam 10.
Nah, ini adalah proses pengawinan. Setelah pengawinan, sel telurnya atau telurnya akan keluar dan akan diambil oleh pejantan dan akan ditaruh di gelembung atau buih yang sudah dia buat. Nah, setelah kawin juga, betina itu akan badannya kaku untuk mengeluarkan telur-telurnya yang di dalam perut. Nah, seperti yang Anda lihat sekarang, ikan betinanya kaku sekali. Nah, setelah ini ikan cupang pejantan akan menaruh telurnya di buih-buih atau gelembung yang sudah dibuat. Nah, seperti ini. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Abdul Aziz. Di sini saya mau menjelaskan dari kelanjutan dari penjelasan dari saudara Alhan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cupang ini bertelur. Jadi setelah cupang itu menjalani proses perkawinan yang terjadi setelah 2 hari atau lebih, itu cupang akan bertelur pada busanya. Jadi cupang itu ada 2 jenis. Yang untuk bertelur ada yang bubble tuh maksudnya busa, sama yang di mulut. Nah, yang kita videokan kemarin itu jenis yang bertelur di busa. Nah, setelah cupang kawin, dia akan mengeluarkan telur si betinanya itu. Lalu jantannya itu akan mengambil telur-telur yang keluar dari perut si betina, itu akan ditaruh di dalam gelembung yang sudah dibuat oleh si jantan. Nah, lalu ketika jantan dan betinanya ini sudah mulai menjauh, udah saling menjauh-jauh lah, ibarat kata ya dimusuhin lah ceweknya gitu ya, itu jantan akan menjaga telurnya itu di bawahnya. Jadi telur ini sarangnya nih, ini busanya. Nah, jantannya itu akan mondar-mandir di sekitaran busanya itu. Nah, dia akan selalu menjaga telurnya itu supaya tidak jatuh. Kan ada kejadian semisal busanya pecah, itu telurnya akan jatuh. Nah, itu si jantannya itu akan mengantisipasi itu dengan cara ya dia akan mondar-mandir terus di bawah sarangnya itu. Nah, setelah bertelur, telur akan menetas itu sekitar 1 hari. Jadi setelah 1 hari terjadi perkawinan antara sepasang itu, sehari kemudian akan menetas. Nah, dari menetas ini itu akan burayak cupang itu akan keluar dan mulai belum bisa berenang ya. Yang jelas itu ikan burayak itu belum bisa berenang. Lalu si jantan itu akan mengambil si anak-anaknya itu, burayak cupangnya itu akan dipungutin lalu ditaruh ke atas. Nah, setelah burayak itulah menetas, itu ada proses-prosesnya. Jadi yang saya tahu burayak cupang itu tidak mempunyai cadangan makanan, tidak seperti arwana yang saya tahu. Tapi banyak teori di luaran sana yang berspekulasi bahwa burayak cupang itu 3 hari setelah menetas baru dikasih makan. Kalau saya enggak, karena teori yang saya terima itu yang saya dapat itu burayak cupang itu tidak mempunyai kantung makanan, cadangan makanan, tidak seperti arwana atau yang lain sebagainya kayak gitu. Itu yang saya tahu. Makanya kalau saya mengkawinkan cupang itu, ketika telur itu menetas, saya akan langsung memberi makan berupa artemia atau kutu air. Kutu air itu juga nggak bisa sembarang kutu air. Jadi kutu air itu harus kita saring, ibarat kata itu kutu air yang baru menetas, dan itu kan kecil-kecil ya. Jadi itu kecil-kecil. Nah, itu yang bisa dimakan oleh burayak. Jadi banyak
teori yang mengatakan bahwa buaya cupang itu dikasih makan ketika 3 hari setelah menetas. Bayang dong, padahal dia nggak punya cadangan makanan di bawah perutnya. Jadi 3 hari dia nggak makan, itu otomatis dia akan kelaparan dan mati. Itulah yang menyebabkan beberapa perkawinan cupang yang ibarat kata misalkan sekali ngebreed bisa banyak ya, dengan kejadian atau teori yang seperti itu, buat saya itu akan mengurangi populasi si cupang itu, buaya cupang, karena nggak semua buaya cupang itu mempunyai daya tahan tubuh yang oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Prabu Jasono dari kelas 5B, NIM 4431836. Saya di sini menjelaskan tentang video aklimatisasi pada ikan gapi. Di mana di sini ikan gapi dimasukkan dalam wadah dan di dalam plastik ini. Aklimatisasi ini dilakukan selama kurang lebih 5 menit atau sampai di plastik ini terdapat embun, di mana tandanya suhu di dalam plastik dengan di dalam wadah ini sudah sesuai atau kiranya sama suhunya gitu. Nah, tujuan aklimatisasi tersendiri ini adalah untuk menyesuaikan suhu di dalam plastik dengan di dalam wadah akuarium atau kolam agar ikan tidak stres pada saat dimasukkan. Kurang lebih itu disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dilananda Krisyani. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang pemijahan pada ikan gapi. Pada ikan gapi ini memiliki lama pemijahan yang berlangsung selama 4-7 hari. Setelah itu, induk dipisahkan. Masa kehamilan pada induk betina berlangsung dari 21 hingga 31 hari setelah dipijahkan, tergantung pada kondisi lingkungannya. Dalam sekali melahirkan, ikan gapi mampu menghasilkan benih hingga 100 ekor. Berikut ini merupakan video pada saat pemijahan ikan gapi. Fertilisasi pada ikan gapi ini berlangsung dalam tubuh betina atau fertilisasi internal, maka jantan memerlukan alat untuk menyalurkan spermanya ke dalam tubuh betinanya. Menurut Coleat et al. 1993, sirip dubur pada ikan jantan mengalami perubahan menjadi gonopodium yang berfungsi untuk mengeluarkan dan menyalurkan sperma yang akan masuk pada tubuh ikan betina. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nama saya Siti Umaya dengan NIM 4431830. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari proses pemijahan. Setelah proses pemijahan, ikan gapi ini akan mengalami yang namanya proses melahirkan. Nah, ini merupakan proses ketika ikan gapi melahirkan. Ikan gapi termasuk ke dalam hewan ovovivipar. Jadi, si telur gapi ini disimpan di dalam induknya. Embrionya terus berkembang hingga menetas dan siap untuk dilahirkan. Anakan ikan yang baru saja dilahirkan untuk bisa berenang dengan lincah itu hanya membutuhkan beberapa detik setelah dilahirkan dari induknya. Untuk mengetahui jumlah anakan ikan, ini akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Saya Fendi Widiantoro dari Perikanan 5B ingin menjelaskan tentang lanjutan proses beranak dari ikan gapi. Ya, di sini udah jelas ikan gapinya sudah beranak, ada indukan jantan dan betinanya yang sudah dilanjutkan sebelumnya pas proses beranak sama kawin. Nah, di sini anakannya nih diperkirakan ada 1 2 3. Ini hampir 30 ekor teman-teman anakannya. Jadi ya banyak ya, emang umumnya gapi segitu saat melahirkan. Nah, jadi perbedaan gapi moli, reti dan jenis-jenis poecilia dan Scyphoporus itu dengan film-film lainnya tuh dia beranak, beda sama jenis-jenis ikan lain yang notabene tuh bertelur dan menyiapkan media untuk pemijahannya gitu. Ya, mungkin hanya sekian saja video dari ikan gapi kali ini.